warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala habibina al-mustafa al-amin sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari kami seiman dan sekeyakinan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan kami kepada seluruh panitia pelaksana pengajian rutin, dalam hal ini adalah koordinator atau pelaksana IASA. Begitu juga kepada seluruh sahabat-sahabat IASA yang berhadir di tempat, di musalla yang diberkahi oleh Allah ini. Berikut juga adalah saudara-saudara kami yang mengikuti pengajian ini secara online. Mudah-mudahan duduk kita pada malam yang mulia ini, malam Sayyidul Ayyam, menuai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikannya sebagai asbab hidayah, asbab petunjuk agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beranjak dari sebuah ayat suci Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsin wa ma sawaha. Setelah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala, terima kasih, bersumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai ayat yang mulia itu atau surat yang mulia tersebut dengan sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-nama makhluk Allah yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi langit. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi bumi, demi siang hari dan demi malam hari. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maknanya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan makhluk-makhluk Allah yang sifatnya sangat besar itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nafsi wa ma sawaha. Allah itu bersumpah juga dengan jiwa manusia. Bisa dilihat itu di dalam surat Asy-Syams ayat 7, 8, 9 dan 10 sebagai mukaddimah pengajian kita pada malam yang mulia ini. Jadi kita renungi dulu bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa-jiwa manusia. Setiap jiwa yang kita miliki saat ini, ada satu tubuh, ada jiwanya Allah tanamkan.
Makna jiwa itu kita artikan ada ruhnya, dia itu hidup, dan ruh yang Allah tanamkan bagi setiap tubuh, setiap badan itu adalah ruh yang kita artikan itu sebagai an-nafs, jiwa yang dia bisa merasa, yang mana dia bisa mengatur. Manusia hidup dengan nafsnya. Di sini kita tidak artikan itu hawa nafsu, karena hawa nafsu itu di dalam bahasa Arab disebut dengan al-hawa atau asy-syahwah, syahwat. Nah, itu bisa kita artikan kepada hawa nafsu dan syahwat. Tetapi an-nafs di sini adalah jiwa-jiwa manusia. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah wa ma sawwaha. Setelah Allah berikan, Allah ciptakan jiwa yang kemudian nanti akan diberikan kepada setiap insan yang Allah takdirkan kehidupan baginya, Allah sawwaha, Allah sempurnakan jiwa tersebut. Allah sempurnakan penciptaan tubuh manusia. Lihat bagaimana manusia itu memiliki dua belah tangan, sepasang tangan, dua belah bola mata, sepasang telinga. Allah juga berikan hidung dengan kemampuan penciumannya. Allah berikan mulut beserta seluruh hiasannya. Ada gigi susu, gigi taring, gigi geraham. Kemudian Allah berikan hiasan berupa lisan. Begitu unik lisan itu, dia tidak bertulang, tetapi ikrar seseorang, ucapan seseorang itu tergantung bagaimana kelenturan lidahnya. Terkadang lidah itu meskipun dia itu tidak bertulang, kadang-kadang dia juga melewati batasannya yang Allah berikan, batasannya berupa gigi yang tersusun rapi. Kadang-kadang kalau lidah itu keluar, maka tidak akan elok tampaknya. Seperti orang yang melet-melet itu, tidak bagus tampaknya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala membatasi lisan itu dengan gigi-gigi, sehingga nampak lebih indah tampilannya, bentuknya lebih menawan. Itu adalah penciptaan Allah yang Allah sempurnakan. Begitu juga Allah berikan kepada kita sepasang kaki. Lazimnya manusia itu memiliki sepasang kaki. Ada kaki kanan, ada kaki kiri. Akan lucu jadinya kalau ternyata memiliki 3 kaki atau 4 kaki manusia itu. Kemana dia akan letakkan? Di belakang? Berikut ekorkah? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan penciptaan yang terbaik kepada umat manusia. Itu ayat ke-7-nya. Kemudian yang Allah berikan tadi, yang Allah ciptakan tadi, ada jiwa berikut juga, penyempurnaan jiwa itu Allah ajarkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ilham. Dalam hal ini para ulama tafsir yang memiliki otoritas tafsir yang representatif di dalam tafsir, mereka mengatakan bahwasanya al-ilham itu adalah al-ifham. Ilham itu Allah berikan ilham. Bagaimana maksud ilham itu? Pemahaman. Allah ajarkan, Allah berikan pemahaman kepada setiap jiwa yang telah disempurnakan tadi. Allah ajarkan kepadanya apa? Fujuraha wa taqwaha. Ada jalan yang baik, ada jalan yang fujur, dalam hal ini tidak baik. Jalan yang begitu berkelok-kelok, banyak lubang-lubangnya. Jalan yang gelap, tidak ada penerangannya. Atau justru itu adalah jalan ketika ditempuh itu menelusuri hutan rimba yang di dalamnya banyak hewan-hewan yang liar, hewan-hewan yang ganas, sehingga kita tidak tahu kemana kita harus menuju, ke tempat mana kiranya. Apakah ke tepian sungai yang itu banyak buayanya, yang banyak ularnya,
atau justru ke arah kanan, masih di dalam hutan yang tidak ada penerangan, di situ banyak binatang-binatang liar dan buas lainnya. Apakah jalan fujur itu yang akan kita tempuh? Atau justru adalah jalan takwa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah betul-betul mengarahkan kepada jiwa itu, sudah diajarkan, sudah kalau bahasa kita diberikan kontrak. Nanti ketika kamu lahir di atas muka bumi, kontrakmu seperti ini, lakukan yang takwa, tinggalkan yang fujur. Karena yang fujur itu menyesatkan, kamu akan sampai nanti ke tujuan yang tidak benar, tujuan yang akan menyiksamu selama-lamanya. Tapi kalau yang namanya takwa, jalan ketakwaan yang telah Allah arahkan tadi, Allah ajarkan tadi kepada setiap jiwa manusia, maka dia akan destinasinya itu adalah surga yang abadi dengan kenikmatannya yang juga abadi. Jadi hakikatnya setiap kita hari ini, coba kita lihat kepada jiwa kita hari ini, sebenarnya fitrah kita itu adalah berbuat kebaikan, bukankah seperti itu? Fitrah manusia, bahkan seorang kafir saja, lihat bagaimana orang-orang kafir kan gitu. Ada seorang ibu yang melahirkan anaknya, pasti dia akan mempertimbangkan anaknya itu dengan sebaik-baiknya. Yang bahasa Aceh bedanya berpertimbang betul-betul. Dikasih pakaian yang bagus, diajarkan pendidikan yang bagus, diberikan edukasi yang bagus, diajarkan untuk bertingkah laku, berperilaku yang bagus, mengucap kata-kata yang bagus. Itu seorang ibu, dia seorang kafir. Katakan dia tidak berpedoman kepada Al-Quran, tetapi dia masih ada naluri kebaikan. Karena hakikatnya dia juga adalah ciptaan Allah, sudah dikontrak dari sananya, bahwasanya jiwa, hai jiwa, telah kuajarkan kepadamu fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada ini jalan yang enggak bagus, ini jalan yang bagus, tapi Allah menyuruh untuk tempuh yang bagus ini. Tetapi manusia yang memiliki jiwa itu ya terkekang oleh hawa nafsunya, terkekang oleh nafsu syahwatnya, sehingga jalan yang tidak bagus yang ia tempuh. Tapi secara fitrah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir, anak-anak yang lahir, meskipun dari rahim seorang Yahudi, dia itu fitrah. Fitrahnya apa? Fitratul iman wa fitratul Islam. Sebenarnya dia itu Islam dari sananya. Saat dia lahir bayi Islam, tetapi kedua orang tuanya yang mengarahkan dia, dibaptiskah, dimandikan dengan pemandian agama-agama tertentu kah? Maka orang tuanya yang berperan itu. Akhirnya diarahkan anak itu sesuai dengan keyakinan orang tuanya. Masuklah ke jalan fujur. Karena pada hakikatnya orang tuanya memang sudah terdidik untuk berjalan meniti jalan yang fujur tadi, bukan takwa. Sementara orang Islam, coba kita dari lahir seorang yang Islam itu, orang tuanya Islam, ada kakek neneknya Islam, paman bibinya Islam, abangnya kakaknya juga Islam. Waktu lahir adiknya ini, anaknya ini, cucunya ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diazankan di telinga kanannya, diperkenalkan Allah, Allah, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
la ilaha illallah, lafaz-lafaz azan dan iqamat yang itu disenandungkan di telinga kanan dan telinga kirinya seorang bayi yang baru saja lahir. Kenapa? Karena dia itu fitrahnya adalah menerima tadi. Belum lagi yang kalau kita cerita di dalam kandungannya saat dia masih sebagai seorang janin, udah diperdengarkan kalau ada ibu-ibu yang malas ngaji atau lagi nggak bisa ngaji atau lagi nggak semua ngaji, diapain? Diperdengarkan MP3 di perutnya itu. Karena zaman jinokap main MP3. Kadang HP pun, Masya Allah, nah, pernah juga kami lihat HP ditaruh di ayun. Misalnya contoh tu kalau dah lahir, jadi konle HP kepuduk bakna bayi bayi. Memang tak bagus juga karena ada radiasi-radiasi itu. Tapi dengan gadget-gadget hari ini semuanya itu bisa dimanfaatkan, ditempel di perutnya lah. Atau kadang ibunya pakai earbud itu atau earphone itu atau headset itu, didengarnya MP3 itu, terdengar ya, ayat-ayat Al-Quran yang didengarkan, yang dilantunkan itu mengalir di saluran-saluran pembuluh darahnya, dan itu terkoneksi dengan janinnya itu. Nah, bukan tidak ada kajian penelitian di sini, ada, ternyata itu juga berpengaruh dan sangat berpengaruh. Karena indera yang sudah berfungsi oleh seorang janin sejak dia berada di dalam kandungan itu adalah pendengaran. Kalau bicara kan nggak mungkin. Masa anak bayi, anak janin itu bisa bicara? Itu lebih Isa daripada Nabi Isa, kan begitu gilanya. Nabi Isa saja diberikan irhas oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir bisa ngomong. Tapi itu Nabi Isa. Ada satu lagi itu apa yang di kisah Ashabul Ukhdud ya kalau tidak salah. Nah, benar. Jadi itu mukjizat yang Allah berikan, sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau dalam posisinya janin tidak, janin itu sudah berfungsi pendengarannya sehingga diperdengarkan. Jadi itu adalah nilai-nilai kebaikan. Dari kecil kita memang sudah ada nilai-nilai kebaikan. Fitrah kita itu memang menjadi orang baik. Jadi nggak perlu kita itu ragu, kita ini, oh ini kok jahat. Bahkan seorang yang jahat sekalipun, yakinlah masih ada benih-benih kebaikan dalam hatinya. Seorang yang kriminal pun, ketika melihat satu anak kucing yang sedang terluntar-luntar berjalan, misalnya di tepian jalan sedang meniti suatu parit, katakan dia dalam keadaan basah, baru saya tercebur di paritnya, dalam keadaan sakit karena dia terbanting di dalamnya, atau oleh karena lapar yang dirasakan oleh anak kucing tadi, kemudian dia berjalan di tepian parit. Ada seorang kriminal, atau ada seorang yang katakan misalnya seorang wanita tunasusila, atau laki-laki yang pengedar narkoba, baru saja dia menggunakan narkoba itu. Kadang-kadang kalaulah dia itu, meskipun perilakunya itu tidak baik, tetapi ada suatu ketika dia lihat anak kucing itu adalah beberapa potongan ayam atau ikan yang ada di dalam tempat makannya, akhirnya dia buka itu, dia berikan ke kucing, dan kucing itu menyantapnya dengan lahap. Ada nilai kebaikan di situ. Masih ada benih-benih kebaikan. Memang perilakunya tidak baik, kemudian pengaruhnya terhadap orang sekitar tidak baik, tapi yakinlah masih ada benih-benih kebaikan di dalam hatinya. Meskipun hatinya sudah penuh dengan noda-noda hitam, yakinlah ada secercah cahaya di sana, karena Allah sudah membersihkan, mensucikan jiwanya sejak ia lahir. Makanya ada orang-orang yang bejat, pemaksiat, tidak ada dosa yang tidak pernah dia lakukan. Dulu ada istilah Utbah al-Ghulam, pernah dengar istilah itu, nama itu?
Utbah Al-Ghulam. Utbah Al-Ghulam ini hidup kalau tidak salah di eranya Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri seingat kami. Gak ada maksiat kecuali dia melakukannya. Tapi yang khususnya, yang spesifiknya, yang dia pro di bidang itu adalah minum khamar. Pokoknya asal lagi tanya minum kopi lah. Benar. Kayak kita orang Aceh minum kopi. Kalau Utbah Ghulam ini minumnya minum khamar. Saya kok kopi tidak. Ini apa kopi? Coba kita rasa enak atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Sangar. Saling ngerti itu. Masya Allah. Lagi tanya minum kopi. Utbah Al-Ghulam itu kalau urusan minum khamar, mungkin dia yang paling banyak uangnya untuk beli khamar itu. Bahkan dia juga kadang kita kalau bahasa kita lagi, dia bersedekah dengan khamar itu. Ijuk ke ngongon. Macam kita kan gitu juga. Aja kopi lah. Dia tikan. Orang-orang itu minum juga tikan. Pancung, kalau nggak tahu sikan, pancung maksudnya. Jadi maknanya apa? Parah sekali kemaksiatan dilakukan. Tapi suatu ketika dia lewat di pengajian Imam Hasan Al-Basri, akhirnya dia mampir di situ, didengarlah penjelasan Imam Hasan Al-Basri. Kemudian apa yang terjadi? Waktu ada sesi tanya jawab, akhirnya dia maju mendatangi Imam Hasan Al-Basri, kemudian bertanya, "Imam, saya ini adalah seorang peminum khamar profesional. Tidak ada kemaksiatan yang kecuali saya melakukannya. Apakah Allah itu mengampuni dosa saya?" Apa kiranya jawaban Imam Hasan Al-Basri? Iya, Allah itu Maha Pengampun. Dosa-dosamu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kamu mengakuinya, kalau kamu mau berubah dari perilakumu itu, Allah akan ampuni. Enggak percaya, Utbah Al-Ghulam pingsan akhirnya. Pingsan. Enggak nyangka. Iyakah Allah Subhanahu wa taala? Kalau enggak Allah Subhanahu wa taala melihat diriku saat ini, itu ibarat orang yang berada di suatu kolam, kolamnya itu penuh dengan dosa-dosanya. Mungkin kalau dibanding dengan dirinya lebih banyak dosanya, bergelimang dosa kalau kita artikan, enggak sanggup hitung lagi itu dosanya. Tetapi ternyata Allah mau mengampuninya. Maka akhirnya apa? Utbah Al-Ghulam tidak menyangka itu, tidak percaya. Akhirnya dia tersungkur pingsan. Ketika dia bangun, dia tanya lagi kepada Imam Hasan Al-Basri, "Imam Hasan Al-Basri, betulkah Allah mengampuni dosa-dosa saya? Betulkah Allah Subhanahu wa taala itu melihat aku yang berlumuran dosa, bau badanku dengan dosa, darah-darahku mengalir dosa-dosa. Betulkah Allah itu mengampuniku?" Betul wahai Utbah, Allah akan mengampunimu. Pingsan lagi. Yang ketiga, ketika dia bangun, betulkah Allah itu mengampuniku? Saking nggak percaya betul Allah itu Maha Pengampun. Hingga akhirnya apa? Betul Utbah, Allah itu Maha Pengampun. Berdoalah Utbah dengan doa-doa yang ia pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya dia bersih, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sudah profesional dalam hal kemaksiatan saja masih ada kebaikannya itu. Dan ketika itu benih itu tumbuh, lalu Allah percikkan, kalau bahasa kita kan ibaratnya ada benih. Benih apa yang mau kita tanam misalnya? Apa yang lagi musim sekarang? Rambutan pun dah hampir habis musimnya itu.
durian. Ini durian. Di Sigli kemarin sudah musim daerah Gempang. Yang di Aceh Jaya sudah selesai musimnya. Ini sekarang giliran buah durian dari Blang Pidi. Itu dari Abdia, dari Aceh Selatan itu. Mungkin ada dari Nagan Raya. Nah cik ini. Kadang cuma buah sawit kadang. Insyaallah. Jadi durian, kita tanam durian itu. Bukankah durian itu ibaratnya lama tumbuhnya? 10 tahun itu baru tingginya saja, belum ada buah. Belasan tahun, 20 tahun, ibarat kita tanam sekarang untuk anak kita nanti. Kon tanya opinya tapi juhnya wate kamu bohong tu karena kenapa udah nggak siap lagi makan durian, panas perut. Tapi untuk anak kita nanti dia akan menyantap, oh ini ditanam oleh kakek saya, ditanam oleh bapak saya dulu ini. Atau anaknya itu yang sudah jadi ayah, dia bilang ke anaknya, nak nih yang ditanam sama kakek dulu. Jadi benih itu kita ibaratkan ada seorang yang sudah bergelimang dosa, yang penuh dengan noda-noda hitam di dalam hatinya. Ternyata masih adalah benih pohon-pohon yang akan tumbuh subur, dan ketika Allah itu ridha kepada orang itu, Allah akan berikan pupuk-pupuk yang terbaik, disiram dengan air-air yang terbaik. Seketika itu langsung tumbuh, kemudian tumbuh cabang-cabangnya, tumbuh dedaunan-dedaunannya, kemudian muncul bunga-bunga, dan dari bunga itu jadi buah, dan akhirnya buah itu ranum dan bisa dipanen. Maknanya apa? Ketika ada sebinih benih saja, satu biji saja kebaikan yang ada di dalam hati, ketika Allah ridha kepada benih itu, Allah akan suburkan dia. Makanya enggak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika ada orang yang memang berada di puncak, atau kita katakan berada di jurang terdalam, sehingga kalau kita katakan mustahil dia untuk bisa naik, tapi dengan pertolongan Allah, kalau Allah sudah berikan hidayah kepadanya, tangga-tangga akan Allah persiapkan, sehingga dia dengan sedikit-sedikit, tertatih demi tertatih, dia akan menaiki tangga itu sampai di suatu puncak. Dan tidak jarang sering kita dengar ada orang yang bahkan dulunya adalah seorang kafir, ketika dia masuk Islam, mu'allaf, kemudian Allah berikan hidayah, cahaya ilmu pengetahuan kepadanya, kemudian dia memiliki kemampuan untuk berdakwah, dia bisa menjadi influencer, menjadi memberi pengaruh kepada orang lain. Tiba-tiba dia berada di puncak tertinggi, dimuliakan oleh orang-orang Islam, bahkan orang Islam itu sendiri tidak berada di level atau di makam orang tersebut. Kenapa? Karena Allah ketika sudah membolak-balikkan hati, atau membalikkan hati, kita katakan dari posisi paling bawah, bisa Allah takdirkan di puncak paling atas. Jadi itu yang harus kita dalami, harus betul-betul kita fahami, bahwasanya setiap kita itu ada kebaikan. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya agak panjang sedikit. Mudah-mudahan sanggup kita dengar. Ya, hadisnya itu diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Al-Imam At-Tirmizi dan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kalau di Arba'in itu hadis yang ke-29. Temanya itu ya tentang pintu-pintu kebaikan. Ada sebuah dialog antara Rasulullah dengan sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal. Itu dikatakan oleh para sahabat itu, Muaz bin Jabal itu adalah sahabat yang paling mengerti halal dan haram. Perkara halal dan haram, kalau di zaman itu Muaz bin Jabal lah ahlinya. Diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau ini untuk menjadi gubernur di negeri kampung halamannya, Yaman. Hari ini kan kalau kita dengar Yaman itu ibu kotanya Sana'a. Ada kota apa namanya? Tarim, begitu ya. Ya, itu Tarim itu apa? Sebuah distrik itu kalau tidak salah, provinsi gitu kita katakan. Hadramaut itu adalah kota kecil atau sebaliknya, begitulah. Saya lupa juga ingat. Intinya Tarim dan Hadramaut itu saling berkaitan. Dan ulama-ulama kita kan begitu banyak di sana. Ada Habib Umar di sana. Sering juga beliau ke Indonesia. Mudah-mudahanlah kapan ada waktu, ada kesempatan Allah beri kepada beliau, melangkah beliau ke Aceh insyaallah. Kita lihat bagaimana kalau kita lihat beliau macam kita melihat Rasulullah hadir bersama kita. Senyumnya, Rasulullah itu kan murah sekali senyum. Waktu kita lihat Habib Umar itu setiap hari senyum, sering kali senyum. Baik kalau orang nampak giginya itu, Allah, terbayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu, bentuk-bentuk fisik Rasulullah, bagaimana fisik Rasulullah, bagaimana nanti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perilakunya, ya, tata keramanya Rasulullah itu. Nah, kalau kita lihat habib-habib yang memang representatif lah, bisa jadi contoh bagi kita, baginda Rasulullah begini tampilannya, akhlaknya, senyumnya, santunnya, ramahnya, baiknya. Nah, jadi seperti itu. Ya, ulama-ulama kita di Yaman itu banyak. Dan Muaz bin Jabal, sahabat yang mulia itu dari Yaman dan diamanahkan untuk jadi pemimpin gubernur di Yaman. Kemudian termasuk juga Muaz bin Jabal ini pernah, ya, ini di dalam hadis al-musalsal, ya. Hadis al-hadithu al-musalsalu bil mahabbah. Jadi hadis musalsal terkait al-mahabbah, cinta. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muaz, "Ya Muaz, inni uhibbuka." Muaz, aku cinta kepadamu. Kalau kita hari ini, kalau kita sebut untuk kawan itu ngon. Kalau kita terjemahkan bahasa Aceh memang enggak pas terus. Bahasa Indonesia pun agak sedikit gimana gitu ya. Itulah pengaruh LGBT itu. Padahal kalau tidak ada itu aman aja. Kita cinta kepada seorang saudara kita biasa aja. Tapi gara-gara pengaruh dari orang-orang yang apa namanya ya, sudah rusak akalnya itu, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, insyaallah petunjuk. Akhirnya kita juga jadi agak risih kalau ngomongnya, saya cinta kepada kalian, agak gimana bahasanya. Tapi Rasulullah, para sahabat, bahkan kalau hari ini, kalau kita insyaallah nanti ke suatu ketika mudah-mudahan sampai ke Arab, di Arab itu biasa sekali. Saya sering sekali itu dengan kawan itu, ya Muharril, uhibbuka fillah. Termasuk ada beberapa ustaz-ustaz guru-guru kita di sini. Ada satu ustaz itu kami tidak sebut namanya lah, karena beliau bisa juga nonton nanti gini kan jaga ini. Tapi beliau sering bilang, "Ana uhibbuka ya akhi fillah." Saya cinta kepadamu fillah. Karena kenapa? Ya kita sama-sama pejuang agama, sama-sama pejuang ilmu. Kita sama-sama ya mengajar. Tapi beliau itu yang beliau sebutkan. Hampir setiap pertemuan kami itu yang beliau sebutkan. Uhibbuk fillah. Saya cinta kepadamu pada Allah. Ya, karena Allah. Mabek cip dengan kata begahnya ada ba. Kalau sama istri enggak apa-apa. Kan begitu ya. Sama istri enggak apa-apa gitu. Harus sering-sering itu. Yang pula untuk orang pula yang sering kan begitu ya. Ya. Tapi hal yang lazim sekali lah. Rasulullah mengatakan kepada Muaz, "Ya Muaz, inni uhibbuk." Saya cinta kepadamu Muaz. Kemudian apa? Faqul, Muaz, katakanlah, aku kan cinta kepadamu. Katakan ini. Allahumma a'inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadati. Kapan biasa baca doa tu? Betul sekali. Lazimnya kan habis salat kan? Tapi doa itu bisa kita amalkan kapan saja. Sekarang doa itu pun nggak apa-apa, doa aja. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu hadis musalsal bil mahabbah. Kemarin kan ada syekh-syekh kita, ada Syekh Usamah Al-Azhari sama Sayyid Al-Azhari, ada Syekh Hisham Al-Kamil. Itu waktu datang ke sini, hadis musalsal itu yang dibawa ke sini, disampaikan kepada kita. Ada hasil hadis musalsal bil awaliyah, ada hadis musalsal bil mahabbah, dan ada hadis-hadis yang lain. Nah, jadi Muaz dekat sekali dengan Rasulullah. Maka seorang Muaz ini karena dekat dengan Rasulullah, dan memang Rasulullah dekat sekali dengan para sahabat itu. Seorang guru itu dekat dengan muridnya. Dia dekat dengan murid. Seorang ibu dekat dengan anaknya kalau ingin mengajar anaknya. Kecuali nggak ada niat ngajar, biar aja dia main sendiri. Pergi sekolah, pergi aja sendiri. Nggak mau diajarin, nggak apa-apa, nggak dekat. Tapi kalau betul itu, tapi kan nggak betul. Jadi Muaz ini memanfaatkan kesempatan yang emas, kesempatan emas karena masih hidup bersama Rasulullah. Ibarat sebelum nanti diutus ke Yaman, kau udah ke Yaman, kau udah nanti udah enggak jumpa lagi dengan Rasulullah kecuali waktu ada tugas gitu kan. Ibaratnya kalau misalnya dari Jakarta diutus kita untuk bertugas di Aceh. Nanti suatu ketika baru dipanggil ke Jakarta untuk ada rapat gitu ya, ada musyawarah gitu ya. Nah, tapi kan jarang itu. Surat itu paling nyampe sebulan sekali kalau ada. Mau artinya nanti bulan 3 pada fikir cik naik unta. Kamu enggak naik pesawat hari ini, naik pesawat 3 jam udah nyampe. Kalau naik unta ke Yaman itu lumayan, bisa 3 hari lebih itu perjalanannya. Naik unta ya. Ya seperti itu. Jadi kembali lagi ke sini. Ada sebuah hadis yang mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita akan sampaikan sesingkat mungkin. Meskipun singkat versi kami itu 1 jam juga tuh. Ya. Sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, baik yang hadirin begitu juga yang ikut di rekaman atau di online streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Muadz bin Jabal beliau berkata, qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi'amal yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni 'anil nari. Rasulullah, tolong infokan kepada saya, tolong berikan suatu informasi kepadaku tentang suatu amal. Suatu amal ini nggak mesti satu, suatu kan bisa 1, 2, 3, 4, 5 atau berapalah. Yang penting amal ini yudkhilunil jannata wa yubaiduni 'anil nari. Amal yang apabila kulakukan nantinya, dia akan memasukkanku ke dalam surga dan akan menjauhkanku, menghindarkanku dari neraka. Kan pertanyaannya itu, kalau pertanyaan itu ditanya kepada kita, kira-kira apa jawabnya? Nah, apa? Ini saya tanya inilah. Amalan apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga sekaligus menjauhkan kita dari neraka? Apa jawabannya? Pasti nggak jauh-jauh. Salat, kamu itu ya. Salat, itu wajib, fardu itu, fardu ain itu. Puasa Ramadan itu ya. Haji, kalau ada punya uang kita, ada mampu kita haji. Kalau nggak haji, nggak jadi masuk neraka, bentar kan begitu. Zakat, itu adalah amalan-amalan utama. Melakukannya dapat pahala, kemudian masuk ke dalam surga. Meninggalkannya dapat dosa, masuk ke dalam neraka. Kan begitu jawaban kita. Ternyata saudara-saudari kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban itulah yang dijawab oleh Rasulullah.
5 perkara rukun Islam. Tetapi Rasulullah mengatakan, wahai Muaz, laqad sa'alta an azim. Yang kamu tanya itu Muaz, oh besar sekali itu. Yang kamu tanya itu wahai Muaz, berat sekali itu. Azim itu kan besar ya, pentasir ya. Jadi apa namanya? Besar, azim itu besar, agung. Kalau yang besar-besar kan biasa berat. Kemarin berat. Maka dikatakan oleh Rasulullah, yang engkau tanya itu Muaz, besar dan berat. Wa innahu la yasirun ala may yassarahu Allahu ta'ala alaihi. Tetapi meskipun besar dan berat, kata Rasulullah, itu sangat-sangatlah ringan, sangat-sangatlah mudah. Terhadap siapa? Terhadap orang yang Allah telah berikan kemudahan kepadanya. Jadi nggak usah khawatir. Meskipun ada perkara-perkara itu sangat berat, itu jadi ringan kalau Allah yang meringankan. Apa itu? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama ila akhiril ayat. Menyembahlah kamu kepada Allah dan janganlah mempersekutukan Allah. Jadi poin pertama, kalau mau masuk surga, mau jauh dari neraka, ibadahlah kepada Allah, menyembahlah Allah, sujudlah kepada Allah. Zikrullah, bukan zikru syaitan, bukan zikru hantu dan lain-lain sebagainya. Zikrullah, mengingat Allah. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kan begitu. Orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan, naik mobil, atau dalam duduk-duduk, ada kopi enggak ada kopi. Wa ala junubihim, lagi berbaring pun ingat Allah. Jadi yang pertama itu adalah posisikan Allah sebagai Tuhan. Tuhan. Allah sebagai Tuhan. Tuhan itu Allah. Jadi itu yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan ini beda riwayat aja. Kalau di riwayat Bunyal Islamu ala khamsin itu syahadat, kan gitu ya. Kalau di sini ya nilainya ke sana juga, tapi lebih spesifiknya ibadatullah wa adamul isyraki bihi. Enggak ada kesyirikan, mempersekutukan Allah. Syirik itu memang dia ada syirik besar, kan ada syirik kecil, kan begitu ya. Asyirkul akbar, ada asyirkul asghar, besar dan kecil. Tetapi di posisi asyirkul akbar yang besar, itu kesyirikan itu ada model memang menyembah sesuatu yang selain Allah, menuhankan sesuatu yang selain Allah. Macam dulu ada orang Majusi itu kan menyembah api. Apinya api abadi yang itu sudah nyala ribuan tahun. Ada mengatakan berapa? 4.000 tahun ya kira-kiranya itu. Api abadi itu mungkin di wilayah apa ya hari ini ya? Daerah-daerah Persia atau daerah-daerah Syam, Syria, Lebanon, Hebron atau apa namanya Babilonia lah, mungkin daerah sana. Saya juga nggak ingat itu sejarahnya bagaimana. Tapi mereka menyembah api itu yang suatu waktu nanti padam api tersebut ketika lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya apa namanya intafa'at lah gitu ya. Au khamidatin nar allati ya'buduha al-majus. Jadi nar itu menjadi padam yang disembah oleh orang Majus tatkala Rasulullah lahir.
Dan itu di antara irhasnya Rasulullah sebelum menjadi Rasul. Jadi kembali lagi, syirik ada yang memang menjadikan sesuatu itu sebagai Tuhan. Orang Shinto di Shinto ya namanya, di Jepang itu menyembah matahari. Memang matahari sebagai Tuhan. Atau orang-orang lain yang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Atau yang dilakukan oleh orang-orang paganisme. Orang-orang Arab Quraisy jahiliyah dulu, mereka menyembah berhala-berhala itu dalam rangka menjadikan berhala sebagai representasi Tuhan. Itu keyakinan yang sudah diselewengkan lah kalau kita katakan. Awalnya mereka meyakini Tuhan satu, tapi kan Tuhan nggak nampak. Tuhan ada di sana. Kita mau Tuhan yang dekat. Dibangunlah atau dibentuklah berhala-berhala. Latta, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tauhid, Tuhan Na'am dan lain-lain sebagainya. Paganisme, orang-orang yang menyembah berhala. Makanya itu nggak mau Allah. La yusyriku bihi syai'a. Syai'a itu apa? Yang model tadi itu syirik kalau Allah katakan. Nggak mau Allah diduakan, ditigakan atau dinomor berapakan. Nggak mau Allah. Nggak mau Allah ada replika-replikanya. Tidak mau. Maka itu syirik yang Allah nggak ridha. Nggak mau Allah itu diduakan seperti itu. Ada replika Tuhan, representasi Tuhan. Nggak mau Allah. Makanya Allah nggak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau yang lain-lain masih bisa Allah ampuni. Maha besar Allah itu. Jadi yang pertama adalah beribadah kepada Allah, memposisikan Allah betul-betul sebagai Tuhan. Bekna yang lain-lain sebagai Tuhan. Nafsu kita jangan dituhankan. Kadang-kadang kesibukan kita yang kita tuhankan. Tuhankan itu apa maksudnya? Atau bahkan pernah istilahnya apa ya? Kita ada istilahnya itu idolatri. Pernah dengar idolatri itu? Dan itu mungkin terlalu filosofis istilahnya itu. Idolatri itu fenomena kita hari ini. Ya. The worship of idols. Menyembah idolanya. Ya, Mbak. Mbak tahu paham menyembah idolanya? Ini ngerti nggak kira-kira? Ada idola, kan kita misalnya ada fans lah terhadap itu. Pokoknya apa yang kepegek lagaknya, apa yang dibuat oleh idola kita itu kita buat juga. Atau kita benarkan minimal. Bukan ada di sini fans CR7 ada sini. CR7 ada sini. Pokoknya kayak mana wajahnya Cristiano Ronaldo, bagaimana wajahnya Neymar, Messi, siapa hari ini yang baru-baru naik? Haaland dan lain-lainnya lah. Rambutnya dibuat panjang gitu ya. Kita sebut juga misalnya Harry Maguire gitu ya atau apa. Mungkin ada fans MU di sini. Dalam beberapa waktu ini agak sedikit ya, apa namanya itu tersakiti begitu ya. Nah, jadi dalam hal ini ada fans idola-idolanya itu bagaimana gerak-geriknya itu dibenarkan, diamini, bahkan diikuti. Kalau sudah terlampau jauh perjalanan ngefansnya itu udah masuk ke kategori idolatri. Idolatri itu extreme admiration istilahnya. Pernah tahu ya, ini agak bahasa Melabuh sedikit nih. Ini bahasa barat gitu ya. Saya admires extremely gitu ya. Betul-betul ekstrim, terkagum kepada seorang itu begitu ekstrim tuh. Sampai dikatakan di dalam definisi itu the worship of idols. Sampai worship itu kan beribadah kan itu ya kita artikan. Ini maksudnya sampai menyembah idolanya. Kayak mana yang dibuat oleh idolanya dia buat. Itu juga parah fenomena kita hari ini. Itu penyakit kita hari ini itu. Kayaknya jangan terlalu idola-idola kalilah sama. Kalau ada yang memang bagus-baguslah dia. Puji sebatasnya lah. Kalau udah terlampau memuji itu, ya, yang harus kita puji itu Allah kan begitu ya. Ucapkan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kan begitu. Ya, itu pertama lah. Udah panjang pula.
Yang kedua, wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita. Dan ternyata juga kebaikan, mohon maaf, amal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan diri kita dari neraka adalah dengan melakukan 4 perkara kemudian: mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan naik haji. Itu amal kalau kita lakukan, masuk kita ke dalam surga, jauh kita dari neraka. Enggak ada transit-transitnya. Sudah dijawab oleh Rasulullah? Sudah. Selesai di situ? Enggak. Namanya juga Rasulullah memahami. Ini kesempatan emas bagi seorang Muaz bin Jabal. Kemudian Rasulullah berkata, "Tsumma qala, Muaz, ala adulluka ala abwabil khair?" Muaz, mau enggak ku arahkan engkau, ku beritahukan kepada engkau tentang pintu-pintu kebaikan? Ya, siapa yang enggak mau, enggak begitu ya? Muaz bin Jabal itu sangat bergembira sekali, itu sangat bahagia sekali. Tadi kan udah dijawab oleh Rasulullah. Harusnya kan cukup di situ aja kan Rasulullah. Apa kiranya kalau dijawab kan kayak mana yang ditanya itu yang jadi jawab, kan begitu. Tapi Rasulullah enggak seperti itu. Dikasihlah hadiah-hadiah, bonus-bonus yang lain. Manyo ketanyo. Ana genyan. Ya, udah ditanya, tanya apa? Jawabnya ala kadar, kan begitu ya? Nggak ada tambah-tambahan. Karena juga kita nggak mau kita tanya lagi pun. Karena kenapa? Nanti pasti panjang penjelasannya. Ya. Yang kali nasihat. Kalau udah panjang itu orang nggak udah kehilangan poinnya itu. Nah, apa kata Rasulullah? As-saumu junnah. Jadi pintu kebaikan yang pertama setelah rukun Islam tadi yang 5 adalah as-saumu junnah. Puasa sebagai perisai, sebagai tameng, pelindung. Kapten Amerika kan ada itu, apa namanya itu? Bukan ini. Tameng ya. Ulun tuan hanaci lu nonton Kapten Amerika. Tapi di rumah anak sebut-sebut Kapten Amerika. Jadi, Kapten Amerika yang ada sayapnya atau gimana ada? Enggak. Perisai ya, mainan dia bisa lempar-lempar mungkin atau apa. Beda dengan Hulk itu. Kalau Hulk ada apinya itu atau apa ya? Hulk yang hijau ya? Itu yang apa? Iron Man ya itu. Nyo pura-pura hana itu begitu aja ya. Pura-pura nggak tahu. Padahal memang nonton juga gitu kan. Jadi as-saumu junnah. Puasa itu sebagai perisai. Junnah itu adalah tameng tadi. Kalau ada apa-apa bisa dilindungi dengan perisai. Dan kata junnah sedikit kita kupas dalam dari perspektif bahasa Arab. Ini kan ada jannah, ada junnah, ada jinnah, kan gitu ya? Itu kan beda barisnya aja. Junnah dhammah, jannah fathah, jinnah kasrah. Ini 3 variabel atau 3 diksi ini, 3 kata ini memiliki persamaan dan perbedaan. Kalau perbedaannya masing-masing ada artinya. Junnah perisai, jannah surga atau taman, kan begitu ya. Jinnah itu jin. Perbedaannya karena berbeda tempat tadi, tapi memiliki persamaan. Persamaannya apa? 3 tadi kan nggak nampak. Surga nampak, jin nampak, junnah perisai nampak. Dalam hal ini puasa kan nggak nampak. Mana perisainya? Saya udah puasa kemarin, mana perisainya? Nggak ada, nggak nampak. Makanya dikatakan junnah sebagai perisai yang tak tampak. Dan itu juga memiliki kesamaan arti dengan janin. Janin itu apa artinya? Bayi yang ada di dalam kan? Nampak janin itu. Paling mampu hari ini kita lihat dengan 4D itu. Nggak tahu 4D nggak? USG yang 4D, bukan 3D lagi, udah 4D itu. 3D itu masih bisa 5 bulan, 6 bulan kandungan udah bisa lihat, oh ini laki-laki. Ya, agak-agak menonjol sedikit berarti laki-laki, kamu gitu ya. Tapi masih prediksi. Kalau yang 4D tadi udah bisa lihat memang. Tapi itu adalah dengan cahaya tadi bisa dilihat itu. Tapi janinnya macam apa belum bisa digapai kecuali langsung dibelah. Tapi enggak juga kan langsung dibelah. Di sesar itu masih kecil, enggak bisa itu. Maknanya tidak tampak janin ya. Jin kan enggak nampak juga gitu.
Majnun. Majnun. Orang gila itu, apa, orang yang kena gangguan kejiwaan. Namanya jangan bilang orang gila. Orang karena gila ini, apalagi kalau udah bahasa Aceh itu pungo itu ya, itu kayaknya kalau dalam bahasa itu peyoratif lah, turun maknanya. Kita pakai gangguan kejiwaan. OOD apa namanya? ODG ya. Apa? ODGJ gitu ya, orang dalam gangguan jiwa. Setidaknya amelioratif lah, itu udah naik sedikit maknanya. Dah dengar lah. Tapi yang rumpungo kah nampak? Gitu insyaallah. Jadi kembali lagi, as-saumu junnah, puasa itu sebagai tameng. Puasa bagaimana ini? Yang fardu, meskipun juga itu ada juga yang puasa sunnah. Makin banyak puasa, makin banyak tameng. Tameng dari mana? Dari gangguan-gangguan eksternal. Ya, minimal kan ada orang ngajak, oh yuk makan, saya lagi puasa. Izin, saya puasa. Ini shaim. Mau berbuat kemaksiatan pun kan, coba lihat di bulan puasa itu. Kalau ada yang mencuri pun dia akan menunggu maghrib. Oh, kamu maghrib kan katro. Waktu maghrib sudah kenyang, nggak sanggup lagi itu. Paling kalau ada tengah malam pun udah ada orang tadarus, dia pergi ikut tadarus. Pokoknya dalam bulan puasa nggak sempat mencuri. Hari raya nanti baru dia. Gitu. Jadi puasa itu sebagai tameng. Itu pertama, pintu kebaikan tuh. Dan biasanya orang habis berpuasa, orang itu akan termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Coba lihat kita. Berpuasa di bulan Ramadan, termotivasi nggak kita untuk memberikan buka puasa juga bagi orang? Makanan berbuka takjil. Iya kan? Terdorong. Dan ketika orang berpuasa, coba kita di bulan Ramadan, misalnya contoh di bulan Ramadan, tergiat untuk kita lakukan sholat duha, waktu malamnya kita qiyamul lail. Itu karena puasa adalah pintu kebaikan. Maksudnya waktu kita buka itu tersebar banyak sekali kebaikan di dalamnya. Pintunya baru kita dapat. Dah, nggak usah kita panjang itu. Puasa itu sebagai tameng. Itu pintu. Kemudian yang kedua, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'u al-ma'un nar. Sedekah itu juga pintu kebaikan yang kedua. Dan dia berfungsi tutfi al-khati'ah, memadamkan kesalahan. Emang kesalahan untuk apa dipadamkan? Karena kesalahan itu bara api. Bara api di neraka itu. Kalau kita memiliki bara-bara api, sedekah itu yang menyiraminya. Karena layaknya air bisa memadamkan api, begitu juga peran sedekah terhadap kesalahan. Tapi kesalahan kecil, bukan kesalahan besar. Ini perlu digarisbawahi. Kesalahan kecil, kesalahan besar dengan taubat. Sedekah ini maksudnya amalan sederhana, tapi efeknya besar sekali. Nah, itu yang kedua, pintu kebaikan adalah sedekah. Sedekah dengan macam ragamnya. Ada yang paling besar, misalnya sedekah dalam bentuk hibah gitu ya, dalam bentuk wakaf, zakat, itu kan besar-besar. Tapi kalau misalnya infak fisabilillah gitu ya, kasih masjid, celengan-celengan masjid, kasih anak yatim apa, itu juga sedekah kan? Nah, meskipun kadang sederhana, cuma kasih 5.000 atau sebungkus nasi, tapi itu juga adalah pintu kebaikan. Nah, itu yang kedua. Kemudian wasalatur rajuli fi jawfil lail. Salat seorang laki-laki, dalam ini bukan cuma laki-laki saja, perempuan juga masuk di situ. Fi jawfil laili. Fi jawfil laili itu apa? Pada suatu malam. Jadi maksudnya ada suatu waktu di malam hari dia bangun untuk beribadah qiyamul lail. Ini juga pintu kebaikan. Kan banyak kita bilang itu, wah, orang yang sholat malam itu wajahnya cerah, wajahnya bersinar, bisa layaklah untuk jadi artis iklan Pond's Beauty. Janganlah Pond's Beauty, itu kan perempuan gitu ya. Kalau untuk laki-laki
apa ya? Ini yang jangan pula ini dipikir nanti kadang apa namanya merek gitu kan. Enggak. Ini kebetulan teringatnya itu di iklan-iklan. Jadi wajahnya cerah itu. Karena kenapa? Memang di dalam kegelapan dia mau beribadah kepada Allah. Kan Allah berikan penerangan kan itu. Dan penerangan itu tidak padam sampai siang hari. Makanya orang Qiyamul Lail itu cerah wajahnya. Dah galon. Enggak redup. Karena ada cahaya di situ. Ya, jadi mana? Itu kan secara maknawi ya gitu ya. Nah, itu yang ketiga ya. Jadi salat malam adalah pintu kebaikan. Allah berfirman, misalnya dalam hal ini Rasulullah berfirman, Rasulullah bersabda terkait firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah. As-Sajdahnya ayat 15, mohon maaf. 16 hingga 17. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع sampai ya'malun 16 sampai 17 dari surah As-Sajdah. Itu artinya apa? Tatajafa junubuhum itu lambung-lambung mereka, perut-perut mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya apa tuh? Apa maksudnya? Perut mereka jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya apa? Enggak tidur. Ya kan? Emang bahasa Quran itu sastra sekali itu. Ngapain mereka? Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah khaufan wa tama'a. Khaufan wa tama'a itu khauf. Dia berdoa itu ada rasa takwanya di situ, ada rasa takutnya di situ. Tama'a, tamak itu bulu, rakus. Pokoknya minta apa aja. Kalau dikasih apa aja dia kan makan apa aja kan begitu. Tapi ini mintanya betul-betul minta, tamak kepada Allah. Boleh enggak tamak kepada Allah? Mintalah. Karena Allah Maha luas, apa aja bisa dikasih sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka juga adalah orang-orang yang gemar berinfak. Nah, ini pintu-pintu kebaikan. Jadi salat malam itu pintu kebaikan. Yakinlah, ketika kita bersusah-susah bangun tengah malam, 2 rakaat pun jadilah. Bismillah lah. Sama-sama kita mengingatkan diri. Insya Allah dalam susah itu Allah akan ingat. Kita kalau ingat kepada Allah di saat susah, Allah akan ingat kita waktu, mohon maaf sebaliknya itu. Kalau kita ingat kepada Allah dalam keadaan lapang, maka Allah akan ingat kepada kita masa susah. Coba kalau kita tambah sedikit. Kalau kita ingat kepada Allah saat kita betul-betul susah, di mana kita di saat lapang, nggak usah tanya bagaimana kita mengingat Allah. Kira-kiranya di saat yang puncak-puncak kesusahan pun Allah akan membantu kita. Kan seperti itu logikanya. Dalam keadaan lapang kita ingat Allah, Allah akan ingat kita waktu susah. Coba di waktu lapang kita sudah ingat Allah, di saat kita susah pun masih mau kita mengingat Allah. Kayak mana itu cara Allah mengingat kita? Pastikan di puncak kita, kalau kita berada di kesulitan yang sangat-sangat mendalam, Allah akan membantu kita. Sidang jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanamihi. Mau enggak ya Muaz aku beritahukan kepada engkau tentang pokok daripada perkara, tiangnya, begitu juga puncaknya. Zirwati sanamihi ini artinya punuk unta. Punuk unta itu kan bagian tertinggi daripada postur tubuh unta. Qultu bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah, apalagi? Kasih tahu terus. Ya gitu ibaratnya. Ra'sul amri al-Islam.
Pondasi perkara itu adalah Islam. Kemana-mana kita kan muslim ya, kemana-mana bawa keislaman kita, tampilkan keislaman kita, terapkan keislaman kita. Itu pondasi. Kalau pondasinya tidak beres, rapuh, maka hal-hal yang lain akan runtuh. Wa amuduhu as-salah, tiang utama penyangganya itu adalah salat. Salat jangan pernah tinggal, itu penyangga utama dari suatu bangunan. Kalau tiang penyangganya nggak beres, runtuh, cepat runtuhnya itu. Pondasi masih ada, tapi bangunan akan roboh. Salat tegakkan. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad, puncak daripada bangunan Islam itu adalah jihad. Jihad. Saudara-saudara kita Palestina hari ini berjihad, terutama di Gaza itu jihad. Semua mereka juga kadang berjihad dengan doa-doa mereka, bersungguh-sungguh. Jihad itu kan sungguh-sungguh artinya. Berdoa mereka, membantu mereka, bahu-membahu. Kita juga sebagai muslimin juga berjihad dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan skill kita. Hari ini kita punya skill apa? Di medsos bisa kita otak-atik, bisa kita desain atau apa. Jihad kita di situ. Sesuai dengan profesi dan skill kita. Apa yang bisa kita tuangkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, itu jihad. Dan itu puncak. Tadi di pengajian habis maghrib Isya itu ada seorang dokter. Dokter itu kiprah duniawinya udah selesai, kedinasannya udah selesai semua. Tapi beliau ngapain tadi waktu kami ada pengajian tadi di Masjid Kuba Blower? Beliau memang standby di depan dengan kostumnya, maksudnya dengan pakaian memang khasnya beliau itu. Ke masjid betul-betul untuk salat. Pakaiannya pokoknya yang kalau beli baju itu yang kira-kira ada kantong samping kiri kanan. Karena kenapa? Ada banyak barang yang beliau bawa di situ. Sampai apa namanya itu ya? Semprot-semprot hand sanitizer beliau bawa ke masjid. Karena kenapa? Coba lihat ini ya. Ini satu contoh yang luar biasa. Ini untuk kita anak muda yang luar biasa. Ini orang tua ini. Beliau kan nanti waktu udah lewat celeng ada 3 orang lagi menyampai ke sini celengnya. Kan beliau ambil dompet, pegang uang kan? Uangnya itu selalu uang baru boleh pegang. Uang baru. Kalau diambil pun masih ada suaranya tuh. Nyogedanyo lagi bunuh kan juga kita sedekah itu kan uang yang paling jelek kan gitu ya. Yang pokoknya udah rapuh, udah lemik. Itu kita tuh. Tapi yang dokter ini luar biasa beliau. Uangnya itu masih segar, masih baru keluar dari ATM katakan. Atau mungkin beliau ini memang di awal bulan udah tukar terus nominal yang memang beliau bawa untuk sedekah. Tariknya Insya Allah beliau masukkan ke dalam celeng kan begitu ya. Udah lewat celengnya 1-2 orang, beliau ambil lagi dari kantongnya itu hand sanitizer. Hand sanitizer enggak dikeluarin dari dalam itu. Cek. Coba lihat tuh, betul-betul serius untuk beribadah kepada Allah. Kemudian apa jihad yang beliau yang ingin kita sampaikan itu? Beliau sudah selesai, dunianya sudah selesai lah, dengan ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di pengajian masih sempat beliau fokus dibelinya mic ini macam kita nih. Tapi ini yang apa wireless, terkoneksi dengan HP-nya, direkam di HP-nya, suaranya betul-betul jernih bisa kita katakan. Kemudian beliau nanti edit, beliau yang share itu ke jamaah itu, beliau share ini hadisnya ini poin-poinnya ini, rekamannya dikirimkan, foto-fotonya dikirimkan. Orang sudah pensiun tapi masih mau berjuang khidmah di jalan Allah di kemampuan yang dia miliki. Dia kerahkan itu. Cigala bro, memang suka untuk merekam itu. Padahal beliau dokter, apa hubungannya dengan apa namanya ya, apa ya kita katakan edit gitu ya, ada, tapi memang suka. Dan cuman beliau yang buat, yang lain nggak ada buat, yang dengar aja. Itu ya, maksudnya jihad sesuai dengan profesi apa yang kita miliki saat ini. Poin terakhir,
Summa qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi. Rasulullah bertanya, mau enggak kuberikan kepada engkau milak dzalika kullihi? Secara keseluruhan Islam itu bertumpu pada satu perkara. Jadi cakupan seluruh Islam itu ada pada satu hal. Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia tidak baik, baik tidak baik semuanya. Bahasanya seperti itu. Fakultu ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah, tentu. Apa itu? Fa akhadha bilisanihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, diambilnya lisan, lidah, kemudian dikatakan kepada Muaz, kuffa alaika hadza. Ya Muaz, kuffa alaika hadza. Nih lidah, punya lidah semuanya ini, punya. Kuffa alaika hadza, kuffu alaikum hadza. Ini lidah, gembok baik-baik. Kufun itu bisa kita katakan ihfaz, jaga dia bagus-bagus. Yang tadi kita katakan menghiasi lidah, menghiasi mulut, ada gigi, kan begitu ya? Sebagai penghias mulut itu. Gigi itu sebagai pintu. Lidah itu kira-kira berhak sampai ke pintu itu atau tidak? Atau justru lidah itu diperkenankan untuk keluar melewati gigi? Coba kita keluarkan lidah kita itu. Kalau bukan konteks medis, karena medis orang dokter melihat ini kotor atau tidak, ini penyakit atau tidak gitu. Tapi kalau bukan konteks itu, maka itu menjulurkan lidah tidak bagus. Sampai segitunya Rasulullah mengatakan, ini jaga ini. Qultu ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Rasulullah, emangnya kita ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala terkait apa yang kita tuturkan, apa yang kita ucapkan? Kemudian kata Rasulullah, sakilajka ummuka ya Muaz. Sakilajka ummuk ini mungkin kita artikan apa? Muaz, mudah-mudahan ibumu kehilangan dirimu. Maksudnya apa? Bukan itu Rasulullah mendoakan biar Muaz meninggal, bukan. Sakilajka ummuk itu sebagai tanbih, supaya Muaz itu yang matanya tadi sudah melotot, lebih melotot lagi, fokus konsentrasi dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Sakilajka ummuk itu litanbih, untuk memberikan lebih fokus lagi. Muaz, sakilajka ummuk. Jadi betul-betul supaya Muaz itu fokus dengan ucapan Rasulullah. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Intah. Apakah tidak dijerumuskan, atau misalnya ahli yakubbun nas ini maksudnya kita katakan manusia itu akan dijebloskan, dijerumuskan ke dalam neraka, dibakar wujuhnya, bagian wajahnya, bagian depannya, illa manakhiru illa hasaidu alsinatihim, melainkan semua perkara yang bisa menjebloskan, atau di antara perkara yang bisa menjebloskan seorang insan ke dalam neraka itu justru hasil ucapan tutur kata dari lisan. Ternyata lisan itu meskipun tak bertulang tadi kita katakan, itu menjadi penyebab utama seseorang masuk ke dalam neraka. Jaga baik lisan-lisan itu. Lidah kita jaga baik, hati kita jaga baik, seluruh tubuh kita jaga baik. Yang disuruh oleh Allah laksanakan, yang dilarang oleh Allah tinggalkan, supaya selamat. Saudara-saudari kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa poin terkait dengan pintu-pintu kebaikan, yang mana juga di awal tadi kita sampaikan ada potensi-potensi manusia itu untuk berjalan di jalan yang fujur, di jalan yang takwa. Dan ayat itu mengutamakan menyebut fujur itu lebih dahulu, karena memang kecenderungan manusia itu, jiwa manusia itu kepada jalan
fujur, menjadi seorang fajir, menjadi orang yang maksiat gitu ya. Karena maksiat itu enak, betul ya? Betul ya? Maksiat itu enak dan kecenderungan jiwa kita ke sana memang. Makanya kita diminta untuk bersabar, untuk menahan diri agar maksiat itu nggak kita lakukan. Yang baik yang kita laksanakan, dan kita juga diminta untuk bersabar untuk kebaikan itu. Ya, memang seperti itu konsekuensi kita hidup. Kalau nggak mau terima konsekuensi itu, mati aja sekarang. Mumpung malam Jumat, apa gitu ya? Malam Jumat itu afdal kata orang untuk meninggal gitu ya. Nanti dikenang sama orang, oh meninggal malam Jumat, cerotan. Padahal awal mulanya dia sudah bosan dengan perintah kebaikan gitu ya, dengan terlarangnya keburukan. Nah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita. Jalan takwa yang kita tempuh, jalan fujur tidak kita tempuh. Kalaulah ternyata ada jalan fujur yang sudah kita melangkah 1, 2, 3 langkah, Allah alihkan kita ke jalan yang semestinya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana ini, kita tutup atau bagaimana? Boleh, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kita persilahkan. Mungkin ada teman-teman di dunia maya yang ingin bertanya, mudah-mudahan dapat kita tuntaskan insyaallah. Silakan. Jangan salah. Ini ada istilah itu. Jadi ada satu konsumen itu kayak menghina Habib Lutfi. Habib apa? Habib Lutfi. Tentang yang Habib Lutfi bilang bahwasanya apa namanya? Dia mencintai orang Yahudi. Padahal di situ maksudnya beliau mengatakan orangnya bukan pekerjaannya. Itu waktu kita lihat komentar netizen itu tak gimana kita ini dia berjaga. Itu yang kedua kan mengenai masa jahiliyah sebelum datang Nabi. Itu apakah mereka memang mutlak mereka atau ada adilin? Apakah ada keringanan? Karena kan nggak ada yang membawa mereka ke kebaikan. Yang ketiga terkait agama samawi, apa yang maksud agama samawi? Baik. Diusahakan insyaallah dijawab tiga-tiga persoalannya sejauh kemampuan kami menjawabnya, sejauh wawasan kami terkaitnya. Ada lain? Baik. Saya ingin menarikkan ini kan Ustaz, ada Ustaz bilang tadi bahwasanya setiap manusia ini walaupun dia jahat pasti akan berjasa. Nah, bagaimana pendapat Ustaz mengenai yang terjadi di Palestina di Israel Ustaz? Nah, yang satu lagi yang juga sempat mendengar dari Ustaz yang bahwasanya masuk surga itu setelah 4 hal kita kan sudah pasti. Nah, yang pernah saya dengar di kampung bahwasanya kalau udah syahadat tetap masuk surga Ustaz, walaupun lama. Itu gimana pendapat Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Nih 5 pertanyaan yang totalnya 1 ton. Ya, dengan 1 ton itu berarti berat, gitu ya. Secara singkat kami sampaikan, kita jelaskan. Tadi pertanyaan pertama terkait lisan. Ya. Hari ini peran lisan agak sedikit ringan karena beberapa tugas lisan sudah terwakili oleh tangan, bahkan tidak keseluruhan tangan, jempol saja itu sudah mewakili lisan itu. Tetapi hukumnya tetap turun. Apa yang berlaku pada lisan, kebolehan, ya, kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh lisan, kalau itu juga diturunkan kepada jempol, hukumnya akan sama. Terkait dengan persepsi-persepsi orang, itu kita akan temukan banyak sekali sudut-sudut pandang orang ketika menyikapi suatu hal. Kalau misalnya tadi saya juga belum lihat itu video itu yang tadi Ustaz sebutkan, itu saya belum lihat itu. Bagaimana juga komentar-komentar, dan kebetulan kami bukan orang pembaca komentar. Bukan komentator, bukan juga pembaca komentar-komentar, karena memang seringkali kita lihat komentar yang ada di sana itu tidak mencerminkan nilai-nilai yang baik. Tidak ada energi positif di sana, tidak ada inspirasi di sana.
Kayak dalam komentar terkadang tidak bisa kita jadikan suatu patokan hukum. Orang bisa saja mengutarakan apa yang dia fahami. Pro dan kontra itu hal yang biasa terjadi. Apalagi dalam konteks ini sedang sensitif-sensitifnya kita menyikapi dunia hari ini, terutama dunia Islam yang sedang sedang menjalani suatu peperangan, baik itu peperangan ideologi, begitu juga peperangan yang sifatnya politik, kan begitu ya, sosial politik ya, atau hari ini yang terjadi di Palestina itu. Maka hari ini kalau tema-tema seputar Yahudi, tema-tema seputar kepalestinaan, Israel, kalaulah ada satu sudut pandang yang ternyata itu tidak siap untuk diterima oleh orang lain akan apa yang kita katakan respon terhadap itu, tapi responnya itu secara spontan. Bahkan hampir bisa kita katakan orang nggak mencerna lagi apa yang dia ucapkan itu. Beberapa waktu yang lalu dihebohkan ada seorang ustadz yang cukup terkenal di Indonesia, dan dia merupakan salah satu dosen atau pengajar di salah satu universitas. Ada di sebuah podcast beliau menyampaikan sudut-sudut pandangnya terhadap kepalestinaan, tetapi banyak sekali yang akhirnya tidak setuju dengan itu, begitu. Itu salah contoh saja. Kemudian meskipun setelahnya itu ada lagi ustaz yang diundang untuk meredam kondisi yang sudah berlaku beberapa jam yang lalu gitu. Kemudian untuk menenteramkan jiwa juga, beberapa netizen itu memilih untuk mendengar kembali atau menyimak pemaparan dari ustaz-ustaz pula yang lain terkait apa yang cocok dengan pandangan mereka terkait Palestina. Apa kira-kiranya data-data yang valid yang bisa menenteramkan jiwa mereka lah. Hari ini kita mau cari sesuatu, cari aja informasi, ilmu atau apapun, pengalaman orang yang itu menenteramkan jiwa kita. Itu yang paling fokus. Terkait tadi kalau kita katakan peran daripada lisan, orang-orang menghujat itu kadang dia nggak tahu esensi daripada lisan itu. Peranan lisan itu dia tidak paham. Peranan tangan dia tidak paham. Asal mencerca saja, asal dia itu mengomentari saja. Bagi kami perangai-perangai seperti ini nggak bagus. Asal komen, meskipun komentarnya itu benar, tetapi disampaikan dengan cara yang tidak tepat menjadi tidak tepat. Benar, tapi jalannya tidak tepat menjadi tidak tepat. Tidak bijaksana itu. Tidak wisdom, misalnya, tidak ada kebijaksanaannya di situ. Kalaulah misalnya contoh seperti Habib Ali Jufri memandang sosok Yahudi itu, bagaimana kata beliau? Beliau bilang Ustaz, mencintai orang Yahudi, tapi beliau nggak suka dengan genosida yang mencintai Yahudi itu kan satu diksi yang sensitif itu ya. Meskipun pada hakikatnya kita cinta kepada seluruh makhluk Allah, kan begitu. Makhluk Allah, kita diminta untuk bersaudara dengan makhluk Allah sebagai ukhuwah basyariah, begitu ya. Dalam Islam saja, kalau terkait orang-orang kafir non muslim itu tidak serta-merta kita harus zalimi mereka, tidak. Karena ada yang sifatnya kafir zimmi, ada kafir musta'min, gitu ya. Ada kafir harbi. Yang harbi ini yang kita perangi. Bahkan kalau konsep dalam Islam peperangan itu mereka mulai kita lawan. Dalam rangka kita menjaga diri, bukan kita yang memulai peperangan itu. Tapi kalau zimmi dengan musta'min, selama mereka itu tidak menebar perilaku-perilaku yang itu mengancam, maka dikatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Itu di ayatnya, lupa saya. Allah itu tidak melarang. Tidak melarang apa? La yanhakumullah. Allah tidak melarang kalian 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Ada orang-orang yang tidak memerangi kalian,
walam yukhrijukum min diyarikum, tidak juga mengeluarkan kalian daripada rumah-rumah kalian. Apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Antabarruhum, buat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, berbuat adil kepada mereka. Karena Allah suka orang-orang yang berbuat adil, orang yang berbuat baik. Nah, bagaimana sikap dalam Al-Quran? Itu yang menyampaikan Al-Quran. Ilmu ini harus kita sampaikan dulu, kita sadarkan dulu, supaya nanti kalau saya mendengar tadi mencintai orang Yahudi, kayaknya biasa aja. Karena dulu orang Yahudi itu siapa? Keturunan daripada Yahuza, kan, anak cicit daripada Yahuza. Nanti ditarik ke atas Bani Israel, anak daripada Nabi Yakub. Dulu mereka ini hidup bersama Nabi Musa. Meskipun pada hakikatnya Yahudi itu zaman ke zaman, era ke era, generasi ke generasi memang tukang pembuat masalah. Itu nggak bisa kita nafikan. Lihat saja di sejarah. Dulu ada peperangan, kan? Dulu ada peperangan Babilonia lawan kerajaan Yahuda. Ya. Ada Raja Nebukadnezar. Ya. Ketika itu membasmi orang Yahudi, keluar orang Yahudi di sana. Itu waktu ada dari pihak Persia kalau tidak salah, ketika memenangi peperangan, diizinkan masuk lagi untuk membangun Haikal Sulaiman itu, kuil Solomon itu, yang ada Baitul Maqdisnya di situ, ada tembok ratapan mereka di situ. Tapi awal dan akhirnya mereka itu bermasalah. Jadi kalau dikatakan mencintai Yahudi tadi, kalau dalam sisi kemanusiaan nggak ada masalahnya. Tapi itu kadang beliau menyampaikannya di satu forum yang orang tidak sensitif. Tiba-tiba dipotong videonya, dihadirkan menjadi santapan orang Indonesia yang lagi panas-panasnya kontra dengan Yahudi, jadi sensitif. Siapa yang salah? Bukan Habib Alinya. Yang potong video, yang nge-share itu yang salah. Kita lagi panas-panasnya, nggak mau kan kita mendengar orang mencintai Yahudi. Tapi ternyata itu menjadi panas karena kenapa? Momen tidak pas. Kalau kami mengira itu asal usulnya. Tapi enggak juga waktu kita sekarang, misalnya kita dulu lagi enak-enak kayak gini, saya bilang kita mencintai Yahudi. Kan pasti. Apalagi ini direkam, ini dikatakan saya mencintai Yahudi. Berarti rekam dipotong itu saja udah jadi syiar itu. Wah, Ustadz Muharril mengatakan cinta Yahudi. Kan parah itu. Ada momen. Kalau dalam menjelaskan tidak jadi masalah, tapi kalau itu jadi direkam itu dalam 1 menit, di ujungnya mari kita mencintai, kan udah jadi parah. Itu pertama. Tadi yang kedua. Ya, masalah ahlul al-fatrah ya. Itu diskusi itu sebenarnya panjang itu. Masalah orang-orang yang hidup sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebelum Rasulullah. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Kemudian setelah itu mengalami kekosongan nabi, tidak ada para nabi, tidak ada rasul di zaman itu. Hingga nanti ratusan tahun setelahnya lahir Rasulullah, dan itu pun 40 tahun kemudian baru jadi nabi. Maka bagaimana kondisi orang-orang seperti itu kalau ketika kami belajar tentang konsep dakwah? Sederhana saja, nggak usah kita lihat pada era sebelum Rasulullah. Lihat saja sekarang, contoh yang real sekali. Suku-suku yang ada di pedalaman itu, sampai nggak Islam kepada mereka? Coba jawab sebentar. Bagaimana status mereka? Masuk neraka itu atau ahli surga mereka? Nah, itu aja, Bu. Nggak tahu jawab itu karena nggak tahu kita. Orang yang tidak sampai Islam, kalau konteksnya di situ dalam sisi dakwah, mereka itu orang yang tidak sampai dakwah. Bagaimana mereka dipertanggungjawabkan, mempertanggungjawabkan? Mereka nggak nyampe. Meskipun nanti pasti yang kenanya itu ustadz-ustadz pendainya. Kenapa ke sana nggak pergi gitu? Nah, jadi beban juga ustadz-ustadz. Nanti tanya di akhirat nanti, kenapa nggak pergi ke pedalaman sana? Ya Allah, nggak ada dana ya. Astagfirullahaladzim, nggak ada biaya ke sana ya Allah. Jadi itu kadang-kadang kita belajar juga itu dari ketulusan dakwahnya orang jamaah tabligh. Itu satu-satu. Dalam hal itu nggak ada bantah itu. Ya, itu yang harus kita buka. Itu memang mereka mau masuk ke pedalaman. Mereka nggak naik Honda ke sana, pakai tongkat.
Ada satu sahabat kami pernah dulu sama-sama kuliah di Maroko itu. Dia adik letting lah gitu. Suatu ketika udah pulang, dia sudah menikah ya, sudah menikah atau belum menikah waktu itu. Tiba-tiba kami pergi ke Takengon lagi jalan-jalan dengan keluarga naik mobil. Tiba-tiba ada lihat tuh orang pakai, waktu itu agak hujan gerimis, memang cantik sekali kalau direkam tuh bagus sekali itu. Jadi ada orang pakai mantel, ya mantelnya dan celana seperti itu ya. Dia gendong tas gitu. Ini yakin kita orang jamaah tabligh. Dia pegang tongkat. Lihat, masya Allah, emang orang-orang jihad itu memang betul-betul mau jalan gitu Pak. Pas saya lihat sampai sontak, astagfirullahaladzim, ini kawan saya dulu sama-sama kuliah di Maroko, kawan saya ini. Saya bilang sama istri itu, ini kawan. Udah kami jalan ada 100 meter ke depan, kami berhenti, kemudian lihat lagi, betul dia. Akhirnya buka pintu mobil, langsung lari, samperin dia, langsung kita peluk, menangis jatuh air mata. Nggak nyangka kawan kita betul-betul dakwahnya luar biasa, jalan kaki masuk ke pedalaman. Ini orang yang bagus, masuk ke pedalaman. Kayak gini ini bisa tanggung jawab. Kalau yang kayak kita nih, yang modal tiap hari naik Honda, naik mobil, pakaian pun rapi gitu kan. Nah, kadang nggak tahu kitanya besok. Nah itu kalau hari ini ya. Tapi kalau di masa itu kan dinamakan dengan ahlul fatrah. Satu dalil saja. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami itu enggak mengazab orang-orang yang hidup di suatu zaman hatta nab'atsa rasula, sampai kami utus rasul di tempat itu. Itu ayat Al-Quran, nggak ingat kami ayat berapa. Jadi itu Allah tidak mengazab seseorang atau satu kaum hatta nab'atsa rasula, sampai Allah utus rasul kepada mereka. Kalau hari ini kan nggak ada rasul, jadi aman-aman aja atau gimana? Udah dititip ajaran Rasulullah, memang khatamul anbiya, Rasulullah sudah wafat, tapi ajarannya eksis sampai akhir zaman. Kita ini sampai akhir zaman nanti umat Rasulullah. Jadi meskipun gak ada nabi, dan kalau ada nabi di zaman ini, wajib bagi kita untuk tidak kita percaya, ikuti. Bukan wajib kita ikuti, wajib untuk tidak kita ikuti. Kan nabi udah banyak, yang malaikat pun ada juga, mengaku malaikat, tak parah. Jadi itu yang kedua ya. Jadi kekosongan itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana masuk surga mereka? Dengan izin Allah. Ya memang tidak sampai hidayah. Itu sejauh pengetahuan kami. Satu lagi tadi, agama samawi. Agama samawi itu kami tidak begitu dalam itu tentang akidah dalam hal ini kutub samawiyah atau agama samawi. Meskipun dulu pernah belajar muqaranatul adyan, tapi nggak ingat lagi karena nggak fokus di situ. Ya, kalau agama samawi intinya ajarannya itu yang Allah titipkan melalui para rasul, ya, para rasul. Dalam hal ini kan ada Yahudi, ada Nasrani gitu, Islam gitu ya. Itu Allah Subhanahu wa taala menitipkan ajaran kepada mereka, ajaran tauhid, menyembah Allah yang satu. Meskipun ajaran samawi itu yang sebelumnya, atau coba kita lihat saja ajaran agama samawi, salah satu contoh ya. Pernah dengar the 10 commandments? Pernah? Iya, 10 perintah Allah di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa. Ini yang ingatnya kami ya. Yang pertama itu u'budullah, menyembah kepada Allah, itu pertama. Itu ajaran Taurat itu. Kemudian la tusyrik bihi syai'a, tidak mempersekutukan Allah. Maksudnya apa? Itu ajaran dari era Nabi Musa. Nabi Musa itu 13 abad sebelum Masehi. 1300-an tahun lah sebelum Masehi, sebelum miladnya Nabi Isa itu. Kalau diantar lagi ke era Nabi Muhammad berarti 13 abad setengah gitu ya. 1300 ya 50 tahun. Gimana ceritanya itu? Bukan lah. Bukan salah. 1 abad 100 tahun ya. 13 abad. Berarti 18 abad itu kalau jumpa Rasulullah, hampir 20 abad itu, 2000 tahun. Nah, jadi seperti itu.
itu ajarannya sudah menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah. Kemudian apalagi la tazni, jangan berzina, la tasrik, jangan mencuri, la tashhad bizur, jangan bersaksi palsu. Itu ajaran di Ten Commandments itu di antaranya. Jadi ajaran bagus kan? Sesuai kan dengan ajaran Islam. Cuma ada satu yang kalau tidak salah itu, tapi di ajarannya Nabi Musa, muliakan hari Sabtu. Nah, muliakan hari Sabtu. Itu dalam rangka mereka beribadah di hari Sabtu itu. Itu yang sejauh ini. Dan ketika ajaran Samawi itu sebenarnya senada dengan Islam. Cuma kenapa hari ini yang katanya Yahudi atau apa, kenapa mereka kesannya bukan lagi ahlul kitab, nah gitu ya. Karena mereka ajarannya sudah melenceng. Siapa yang melencengkan? Mereka sendiri. Distorsi itu dari mereka sendiri, penyelewengan, perubahan-perubahan dari mereka sendiri. Coba di zaman Rasulullah masih ada ahlul kitab, tapi hari ini nggak ada lagi. Ada cerita itu kalau nikah dengan orang non-muslim itu nggak ada cerita lagi. Karena kenapa? Hari ini mereka bukan penganut agama Samawi lagi, ahlul kitab lagi. Wallahu a'lam. Itu sampai situ. Jadi yang ini Ustaz, mengenai setiap manusia ada kebaikan. ya, kan tadi kita katakan kullu mauludin yuladu ala. Dan bagaimana tadi dikaitkan dengan Palestina? Jadi maksudnya Yahudi itu masih ada kebaikannya nggak gitu ya? Nah, kayak gini loh. Nanti ini tapi jangan jangan disalahartikan. Karena kita dalam rangka menjelaskan. Setiap manusia itu masih ada benih-benih kebaikannya. Dan kita katakan seorang yang bejat sekalipun ada benih kebaikan. Kalau katakan misalnya orang Yahudi itu apakah ada kebaikannya, diakui atau tidak, mereka juga punya kebaikan. Minimal kebaikan terhadap mereka sendiri, sesama mereka. Dan orang Yahudi, kalau hari ini kita perlu kita pilih-pilih ya. Jangan disebutkan semua Yahudi itu adalah Zionis. Tapi Zionis itu adalah Yahudi. Meskipun hari ini juga ada penelitian itu Zionis itu tidak murni Yahudi. Kemarin ada ada seorang ustaz yang jadi rujukan kita juga. Beliau menyebutkan bahwasanya ya sejarah Zionisme itu oleh orang-orang ateis justru, bukan oleh orang-orang murni Yahudi. Karena kalau orang murni Yahudi yang hari ini beribadah di sinagog, ya, kalau nggak bisa kita nafikan, ada ajaran-ajaran mereka yang mesti sama dengan ajaran Islam. Dalam hal tadi misalnya tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya, itu masih ada nilai-nilainya. Hanya saja pedoman mereka yang kitab mereka itu, Torah gitu ya, Talmud ya, itu nggak sama lagi ajarannya murni 100% dengan ajaran kitab Torah yang asli. Ya, seperti itu saja. Jadi sudah banyak penyelewengan. Tapi nggak bisa kita nafikan, mereka bukan total, mereka adalah orang-orang jahat. Ya, itu kalau dari segi filsafat, nggak ingat lagi materinya. Baru kemarin sore yang lagi kami baca itu. Jadi seburuk-buruknya orang itu masih ada kebaikannya. Seburuk-buruk orang itu masih ada kebaikan. Minimal kebaikan dengan orang yang terdekat. Nampak hari ini kan nggak baik sama tapi mesti ada nilai kebaikan. Mungkin itu nggak nampak di kita. Dan memang kita nggak perlu. Kalau memang kita katakan orang-orang Zionis itu sudah memang jahat dengan kita, sudah menzelimi kita, dia frame yang kita kita label mereka itu dengannya ya sebagai orang-orang yang jahat. Cukuplah situ. Apalagi kalau kita bilang ke anak-anak kita, orang Yahudi itu jahat, orang Zionis itu jahat. Cukuplah diksi yang mewakili itu supaya orang tidak ada sedikit pro kepada perilaku mereka. Seperti itu. Itu apa ya? Udah sudah dibatas sekali itu. Nggak bisa lebih daripada itu karena nanti bisa salah artikan salah interpretasikan. Yang ini Ustaz, kayak cerita pamannya Nabi. Maksudnya kan tadi Ustaz bilang nggak pakai syahadat kan? Maksudnya paman Nabi. Kalau di kampung-kampung kan masih menganut gini Ustaz. Yang penting ada syahadat, kita masuk surga.
Penjelasan pertama, bahwasanya paman Rasulullah Abu Thalib ya. Abu Thalib itu kalau bahasa kami ya, bahasa kami sejauh ini apa yang sudah pelajari. Kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nggak ragu. Kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah memang sudah yakin sekali. Hanya saja beliau tidak siap mengucapkan, mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah. Itu karena persaksiannya ada di dalam keterangan hadis. Falamma hadarat Aba Talibin al-wafah, tatkala Abu Talib itu hendak dihadiri, hendak didatangi oleh kematian, wafat, datang Rasulullah SAW ke rumahnya. Sementara di rumahnya ada Abu Lahab, gitu ya, ada Abu Sufyan dan lain-lainnya, pemuka Quraisy. Lalu Rasulullah datang ke Abu Talib membisikkan, "Qul ya ammi, wahai pamanda, katakan la ilaha illallah, uhajju laka indallah." Katakan la ilaha illallah, aku akan bersaksi nanti di hadapan Allah bahwasanya engkau sudah masuk Islam gitu. Apa? Enggak dijawab apa-apa Abu Talib karena lagi sakit, sakaratul maut. Tiba-tiba didengar oleh Abu Lahab tadi, "Ya Abu Talib, apakah atarghabu an millati abina?" Apakah kamu itu membenci ajaran nenek moyang kami? Jadi dihasut lagi loh gitu ya. Rasulullah dah bilang, masuk, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bersaksi nanti. Dan dikantar lagi sama Abu Lahab, apakah kamu membenci ajaran nenek moyang kita? Jangan Abu Talib dong gitu ya. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Sa'astaghfirullaka rabbi ma lam unha anhu." Saya akan meminta ampun kepada Allah terkait dirimu, wahai pamanku. Nah, maksudnya sampai aku ini selama Allah nggak melarang itu, aku akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratnya ini masih ada harapan Rasulullah. Tapi tiba-tiba setelah itu Allah turunkan ayat bahwasanya apa? Tidaklah bagi seorang nabi berikut juga orang-orang beriman untuk mendoakan atau meminta ampunan kepada Allah terkait orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Karena kenapa? Karena mereka ini sudah tabayyanu, sudah jelas min ashabil jahim. Mereka adalah pasti penduduk neraka jahim. Nah ini kalau konteks Abu Talib sedikit kita jelaskan. Nah, jadi Abu Talib itu dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau urusan Muhammad Rasulullah udah yakin. Karena apa? Yang paling dekat dengan Rasulullah kan Abu Talib. Yang menjadi tameng Rasulullah siapa? Abu Talib kan gitu. Bisa kita lanjutkan bicara itu. Makanya kami yakin kalau urusan Muhammad Rasulullah enggak ragu Abu Talib. Tapi kalau la ilaha illallah sampai akhirnya anda. Lalu bagaimana konteks pemahaman orang-orang kita, sebahagian orang kita yang mengatakan Allah yang penting kan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak apa-apa nggak sholat, nggak apa-apa nggak puasa, kita masuk surga, nggak apa-apa, bilang saja iya masuk surga, masuk surga. Tapi tahapan akhir digoreng dulu, gitu ya, direbus dulu, dipanggang dulu, gitu kan, berenang dulu, dibangun lagi. Jadi proses sebelum masuk surga ya panjang. Kalau cuma asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak pakai rukun-rukun yang lain. Karena asyhadu an la ilaha illallah masuk surga kan? Ya kan? Karena nggak melakukan sholat, karena nggak melakukan zakat, karena nggak melakukan puasa, karena nggak melakukan haji, 4 kali masuk ke dalam neraka. Kan gitu misalnya. Tapi ada sabda-sabda Rasulullah SAW, di antaranya itu ada seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, apakah ya Rasulullah saya ini kalau saya cuma sholat dengan waktu yang wajib-wajib saja, puasa yang wajib-wajib saja, gitu ya, apakah aku juga yang halal aku halalkan, yang haram aku haramkan, apakah aku akan masuk ke dalam surga? Kata Rasulullah, ada jannah? Qala na'am, kata Rasulullah, masuk ke dalam surga. Maknanya apa? Hadis itu menjelaskan bahwasanya kalaulah ada seorang hamba yang beramalnya yang wajib-wajib aja, nggak ada sunat, masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga dengan izin Allah SWT. Lalu bagaimana konteks ada orang itu
yang masuk ke dalam surga karena rahmat Allah, gitu ya. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang ada satu kisah ini sebagai penutup. Kisah dulu orang asal orang apa ya? Orang-orang zaman mungkin sebelum Nabi Muhammad. Entah, tapi pelajaran saja kita ambil dari kisah ini. Ada seorang itu yang umurnya 500 tahun beribadah pontang-panting kepada Allah selama 500 tahun. Lalu dia katakanlah mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah aku akan masuk surga dengan amalku ini?" Kata Allah, "Tidak. Gimana pertanyaannya? Apakah aku akan masuk ke dalam surga dengan amalku 500 tahun ini?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Engkau akan masuk ke dalam surga karena rahmatku. Karena rahmatku." Lalu orang ini berontak. Enggak mau dia terima. Sudah capek sekali 500 tahun dia beribadah kepada Allah. Masa masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala? Gitu ya? Ya. Dia enggak terima itu. Tapi bagaimana endingnya itu? Intinya bahwasanya di dalam kisah itu ada peranan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah itu kan mencakup bagian-bagian yang terperinci itu. Kemudian apa yang beringat? Engkau akan masuk ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Lalu orang ini berontak, enggak mau ya Allah, masa kayak gitu? Masa karena rahmat engkau? Saya mau ibadahku ini yang menyebabkan diriku masuk ke dalam surga. Lalu Allah, oke, kalau kayak gitu kita hapus dulu nih, nggak jadi masuk surga. Belum, pending, maksudnya pending. Oke, sekarang ayo kita hisab balik. Kita hisab balik. Kedua belah bola matamu, ya, itu anugerahku, kata Allah. Rahmatku, kata Allah. Ayo kita timbang. Ini dua belah bola mata ditimbang, amalan dia 500 tahun. Timbang di situ. Timbangannya bukan timbangan kilogram itu, timbangan ceng, yang kail dia, yang apa namanya kalau ada beras itu ya. Waktu ditimbang ternyata Masya Allah, dua mata Allah lebih berat daripada amal 500 tahun. Berarti apa kejadiannya? Kalau kayak gini, dia syukurnya terhadap dua belah bola mata saja tidak bisa mengimbangi. Kan minimal kan seperti ini. Kalau 500 tadi menjadi amalan andalan dia, minimal kan lebih berat daripada dua belah bola mata. Tapi ternyata tidak, dua belah bola mata lebih berat daripada amalan 500 tahun. Masuk kamu ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok? Enggak cukup syukurnya. Dua belah bola mata saja. Enggak cukup syukur, masuk ke dalam neraka. Akhirnya, oh ya Allah, maaf ya Allah, balik lagi ke yang tadi, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatmu. Gimana pelajaran itu kita ambil? Allah alam, itu kisah yang beredar, tapi bukan tipikal orang yang apa ya. Kalau ini menyampaikan murni, kita ambil ibrah. Tapi kalau ada nanti waktu yang lain, memang harus dibaca, betul atau tidak. Tapi setidaknya ada hikmah kan yang kita ambil. Dua belah bola mata saja dengan segala amalan yang kita lakukan, ternyata gak bisa mengimbangi. Itu makanya ada orang-orang yang Allah rahmati, dia bisa masuk ke dalam surga. Tapi kalau konteks tadi kita katakan dia cuma bisa syahadat saja, iyalah, alhamdulillah, insya Allah masuk ke dalam surga. Macam kan transit dulu, di tempat-tempat gitu ya, kan nggak enak kalau transit. Wow. Sudah selesai. Ada lagi? Pertanyaan dari bukan bagaimana? Tidak cukup dengan informasi dari kampus. Kunjung gimana masih berkunjung. Baik, insya Allah. Insya Allah.
cukup Safariza gitu dengan keberkahan yang Allah berikan kepada kita, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, dan berikut juga dengan amal-amal kebaikan yang kita pernah lakukan di atas dunia ini, mudah-mudahan Allah ridha. Oleh karena niat kita yang baik untuk menuntut ilmu, dan juga karena keberkahan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita berusaha untuk menjalani agama Allah dengan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan menjadi wasilah akan terkabulnya hajat-hajat atau doa-doa kita, insyaallah taala. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan tashfina wa sallim alaihi salaman yudawina. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Allahumma shfi mardana warham mautana waghfir lana dhunubana ya Rabbal Alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birr والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسكينا إلا جبرته، ولا فقيرا إلا أطعمته وكسوته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang menguji hamba-hambamu dengan rasa sakit, dengan musibah-musibah sebagai ujian agar mereka sabar, agar mereka naik tingkatan derajatnya dekat dengan dirimu ya Rabb. Ada seorang saudara kami ya Rabb, di antara saudara-saudara kami yang sedang Engkau uji dengan ujian-ujian agar mereka naik derajat. Ada saudara kami yang bernama Teguh Safariza bin Teguh Raden. Mudah-mudahan dengan segala keberkahan Engkau ya Rabb, kemuliaan yang Engkau berikan kepada Rasulullah SAW, kepada para ulama dan kepada orang-orang saleh yang Engkau cintai ya Rabb, sembuhkanlah saudara kami ini ya Allah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang lain yang sedang Engkau uji ya Rabb. Sesungguhnya Engkau yang memberikan penyakit, dan sesungguhnya Engkau yang maha menyembuhkan ya Allah. Bukanlah dokter-dokter itu yang menyembuhkan. Mereka bisa mengobati namun tidak dapat menyembuhkan. Hanya Engkau ya Rabb yang menyembuhkan rasa sakit, menyembuhkan penderitaan-penderitaan. Engkau juga yang memberikan kesabaran dan ketabahan ke dalam hati-hati umat Rasulullah, hamba-hambamu yang sedang Engkau uji. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah. Setelah kita dengarkan pengajian bersama Ustaz Muhadir Al-Sari
dan juga telah mengikuti berdoa untuk sahabat kita, untuk orang tua dari sahabat kita yang sedang dirawat di Rumah Sakit Kesdam Banda Aceh. Semoga apa yang kita dengar dan kita doakan Allah titipkan keberkahan pada malam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.